wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nudzakirukum bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Para hadirin semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk yang kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian tentang fikih pernikahan. Sebelum kita melanjutkan majelis pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengingat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sejati bukanlah mereka yang mudah bosan, mudah merasa puas dengan nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan ataupun ilmu agama yang pernah dia dapatkan sampai dia betul-betul bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kami sering sekali menyampaikan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu agama tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita banyak menyaksikan orang-orang yang bekerja mengejar duniawi, tidak salah, tidak keliru, akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang kemudian melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja pagi pulang sore tidak salah. Orang yang mencari uang untuk menafkahi keluarganya di rumah dari pagi sampai pulang malam bukan sesuatu yang keliru. Tapi yang keliru adalah ketika seseorang mengejar dunia lalu kemudian mengabaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Yaitu meninggalkan majelis-majelis ilmu agama. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak diri saya sendiri dan juga seluruh sahabat-sahabat yang hadir di rumah melalui layar Zoom untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ilmu agama. Karena hakikat dari takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu artinya adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dan tidak mungkin orang sampai kepada derajat takwa ketika dia tidak tahu mana yang perintah dan mana yang larangan. Supaya kita tahu mana perintah, mana larangan, maka tidak ada cara lain kecuali kita mempelajari ilmu agama. Maka tidak mungkin ada orang yang bertakwa tanpa melalui sebuah perjalanan, tanpa melalui sebuah proses, tanpa menapaki anak tangga yang mana proses tersebut adalah mencari ilmu agama. Baik sahabat-sahabat di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tema tentang pernikahan. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa kriteria calon istri, ada beberapa kriteria perempuan yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan dalam sebuah hadis bahwa biasanya perempuan itu dinikahi biasanya perempuan itu dinikahi karena alasan satu dari 4 perkara.
Bisa jadi karena hartanya yang banyak, bisa jadi karena kecantikannya, bisa jadi karena nasabnya, dan lain sebagainya. Tapi sebagai seseorang yang bukan hanya mencari kesenangan dunia saja, tetapi ingin mendapatkan ridho dan kebahagiaan dunia akhirat, maka kriteria yang paling ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perempuan yang bayyinah, yang ahli dalam hal ilmu agama. Sebab seorang istri ini kelak akan menjadi madrasah pertama, akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak atau keturunannya. Maka ketika kita memilih seorang istri yang betul-betul dayinah, maka merupakan langkah awal bagi kita untuk mencetak generasi-generasi yang islami, cinta terhadap Allah dan juga cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain dayinah, ahli dalam ilmu agama juga dianjurkan menikahi seorang perawan daripada seorang janda. Bukan berarti keliru ketika seseorang menikahi janda boleh, tetapi yang menjadi titik tekan pada masalah ini adalah tentang kesunahan. Kemudian di samping itu perempuan yang walud, wa antakuna waludan. Apa walud itu? Yaitu yang banyak anaknya. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Bahwasanya saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan berlomba-lomba dengan para nabi yang lain, siapa di antara mereka yang paling banyak pengikutnya atau yang paling banyak umatnya. Nah, memiliki banyak keturunan ataupun tidak, ini bisa dilihat dari kerabatnya, bisa dilihat dari ibunya, atau bisa dilihat dari juga saudara-saudarinya. Apabila memiliki anak yang banyak, maka besar kemungkinan perempuan tersebut juga memiliki gen yang sama. Artinya apa? Memiliki anak yang banyak. Yang selanjutnya, wadudan ghairu abusin biwajhi zaujiha, yang artinya adalah mencari sosok perempuan yang mengasihi, yang pengasih, yang pencinta, wajahnya tidak mudah cemberut di hadapan suaminya, selalu menampakkan wajah yang ceria, selalu menampakkan wajah yang seri-seri. Ya, itu adalah salah satu kriteria. Kemudian selanjutnya disunahkan ghairu zati qarabatin qaribatin kabintil ammi. Disunahkan untuk tidak menikahi perempuan yang punya hubungan dekat. Ya. Namun hal ini seperti tabu di kalangan kita, masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya seseorang itu boleh menikahi saudara dekat. Contohnya siapa? Misalnya sepupu. Sepupu itu berarti anaknya paman atau anaknya bibi, ya, atau anaknya bibi. Itu boleh dinikahi, ya, boleh dinikahi. Tidak haram, tetapi tidak disunahkan. Sebab apa? Terlalu dekat nasabnya dengan kita. Ya. Saya sendiri pun menyaksikan beberapa orang yang saya kenal itu menikah dengan sepupunya sendiri. Jadi mertua mereka adalah kakak adik. Nah, itu namanya sepupu, ya. Mertua mereka adalah kakak adik. Nah, kemudian anaknya menikah, suami istri. Itu saudara dekat, tetapi boleh, ya, tidak sampai pada batas haram. Wala yadkhulu fi dzalika bintu binil ammi, tidak termasuk daripada saudara yang dekat adalah anak perempuannya, anak laki-laki dari paman. Kalau sepupu itu termasuk masih dekat. Ya. Tapi kalau anak perempuannya sepupu, ya, berarti keturun lagi satu level ke bawah, itu sudah tidak dianggap sebagai saudara dekat, maka boleh untuk menikahinya.
Kemudian wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'in minal harairi fi anin wahidin liqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan diperbolehkan bagi orang yang merdeka. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya perbudakan. Dulu ketika ada peperangan, ada pihak yang kalah, maka pihak yang kalah itu menjadi tawanan. Nah, tawanan itu disebut sebagai budak. Budak itu zaman dulu diperlakukan seperti properti, bisa diperjualbelikan, kemudian bisa dimanfaatkan tenaganya, kemudian hasilnya menjadi milik juragannya. Itu perbudakan zaman dahulu. Maka orang-orang budak ini memiliki hukum yang berbeda dengan orang-orang yang merdeka. Nah, orang yang merdeka, seperti kita ini bukan orang yang budak, itu diperbolehkan, ya diperbolehkan untuk menikahi 4 perempuan yang merdeka pula di satu waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Oke, bukan berarti disunahkan untuk menikah sebanyak 4 istri, tidak. Hal ini menjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat umum yang kemudian mereka melakukan poligami, menikah 2, menikah 3, menikah 4, kemudian menjadikan apa yang ia lakukan tersebut ini adalah sunnah Rasul. Saya meniru Rasulullah, saya meniru orang-orang yang terdahulu yang menikah lebih daripada 1. Jadi bukan suatu kesunahan, diperbolehkan saja. Tetapi yang terjadi saat ini di lapangan justru orang-orang yang menikah lebih daripada 1, banyak sekali dari mereka yang tidak membekali diri dengan ilmu agama sehingga tidak bisa memberikan hak-hak istri secara baik, juga tidak bisa memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Justru malah hubungan mereka dipenuhi dengan kebohongan, hubungan mereka dipenuhi dengan kecurangan, seorang suami tidak bisa berlaku dengan adil, maka hal ini tentu harus dijauhi. Ketika seseorang itu yakin bahwa dirinya bisa berbuat adil, baik itu masalah jatah nafkah, jatah hari, dan lain sebagainya, adapun masalah kecondongan hati, rasa cinta, itu di luar batas kemampuan manusia. Manusia tidak bisa mengatur, saya harus membagi rasa cinta saya kepada istri pertama dan istri kedua misalnya, tidak bisa. Maka dalam hal masalah kecintaan ataupun kecondongan itu tidak diharuskan di dalam syariat agama seorang suami itu harus memberikan porsi cinta yang sama, tidak. Tapi secara zahir saja, misalnya nafkah, jatah giliran, dan lain sebagainya, harus betul-betul berlaku adil. Maka itu bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Maka tidak pas ketika seseorang kemudian mendasarkan poligami yang dilakukan begitu mudahnya ketika ditanya, jawabannya ini adalah sunnah Rasul, ini adalah anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia sendiri tidak bisa melakukan hak-haknya secara baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah nadharur rajuli ilal mar'ati. Laki-laki melihat terhadap perempuan. Ini pembahasan yang sangat penting sekali. Itu dibagi menjadi macam-macam. Wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala adrubin minha. Melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nadharuhu ilal mar'atil ajnabiyyati ghairi halilatihi. Melihatnya seorang laki-laki terhadap perempuan lain yang tidak halal baginya, ya, yang tidak halal baginya. Betul-betul perempuan lain, bukan istrinya, bukan kemudian orang yang punya hubungan mahram dengannya. Ini yang dimaksud. Maka bagian pertama ini tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat
terhadap tubuhnya perempuan lain yang bukan istrinya dan juga perempuan yang bukan memiliki hubungan mahram dengan laki-laki tersebut. Tidak diperbolehkan idza kana ila ghairi wajhiha wa kaffaiha. Au kana ilal wajhi wal kaffaini ma'a syahwati. Jadi tidak boleh melihat selain wajah dan kemudian kedua telapak tangan. Maka hal ini bisa diambil sebuah kesimpulan atau hukum bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat yang harus ditutup oleh perempuan. Sehingga ini salah ketika orang mengatakan bahwa cadar itu adalah wajib. Tidak. Cadar itu hukumnya sunnah. Orang kalau memakai cadar, ya bagus sunnah. Tetapi orang yang kemudian tidak memakai cadar pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Maka ini adalah bentuk moderasi. Jangan kemudian kita itu membuli orang-orang yang memakai cadar. Karena cadar itu adalah bagian daripada anjuran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tidak boleh meledek orang yang sedang sholat duha misalnya. Masa ada orang sholat duha kok diledek? Itu kan sunnah. Maka ini harus saling menghormati. Tapi yang salah itu adalah kemudian orang mewajibkan perempuan untuk memakai cadar. Ini salah. Jadi yang betul bagaimana kita ada di tengah-tengah. Yang mau pakai cadar, monggo. Itu sunnah. Yang penting jangan sampai diyakini hal itu adalah wajib. Sehingga kemudian mencela bahwa perempuan-perempuan yang tidak memakai cadar, semuanya adalah berdosa. Berarti sama saja mengatakan kebanyakan perempuan berdosa. Kalau kita saksikan di kehidupan nyata, perempuan di Indonesia saja ini, yang muslimah, banyak yang pakai cadar, atau banyak yang tidak pakai cadar? Tentu jawabannya lebih banyak yang tidak pakai cadar. Berarti menurut perkataan mereka yang mengatakan perempuan yang tidak memakai cadar itu berdosa, maka betapa banyak perempuan-perempuan yang kemudian berdosa karena tidak memakai cadar. Maka boleh seorang laki-laki yang bukan saudara, bukan suaminya, melihat terhadap perempuan lain sebatas wajah dan kedua tangan ketika tanpa diiringi dengan syahwat. Kalau melihat wajah saja syahwat, maka haram bagi laki-laki tersebut. Terkadang ada orang yang mungkin syahwatnya itu tinggi. Kalau umumnya laki-laki mungkin melihat paha atau mungkin melihat leher perempuan lain bisa jadi syahwat. Tapi ada laki-laki yang barangkali dia itu saking tinggi syahwatnya, melihat telapak tangan saja sudah syahwat. Melihat wajah perempuan lain saja sudah syahwat. Maka laki-laki dengan kriteria seperti itu, haram baginya untuk melihat wajah perempuan lain. Dalam arti apa? Harus sebisa mungkin menjaga penglihatannya. Bukan perempuannya yang disuruh memakai cadar, tidak. Kita kembali kepada kaidah awal bahwa cadar tidak wajib. Makanya lucu ketika ada orang yang mengatakan perempuan wajib bercadar supaya laki-laki itu bisa menjaga penglihatannya. Kalau ada laki-laki yang mudah syahwat melihat wajah perempuan, bukan perempuannya yang disuruh memakai cadar, tetapi laki-laki itu yang seharusnya dia pandai untuk menjaga penglihatan. Fa in kana bila syahwatin wa khaufi fitnatin halla nadharu ilaihima wa hadza ma'alihil jumhur. Ketika tidak tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kekhawatiran ketika melihat wajah dan juga kedua telapak tangan, maka tidak haram, tidak dilarang melihat. Maka kemudian saya menyaksikan beberapa video yang kemudian seorang ustadz mengajar perempuan, lalu dibalik tirai, ya bagus. Tetapi itu bukan suatu keharusan, bukan berarti seorang ustadz yang kemudian mengajar murid perempuan secara langsung
tanpa adanya penutup itu sesuatu yang dilarang, tidak. Ya, selama ustadz tersebut bisa menjaga penglihatan ketika melihat wajah santrinya atau muridnya perempuan tidak syahwat, tidak menjadi masalah. Itu adalah bagian yang pertama. Jadi bisa ditarik kesimpulan syahwat, aurat seorang perempuan itu adalah wajah dan juga kedua telapak tangan. Wajah ini ya. Maka leher ini termasuk daripada aurat. Maka perempuan-perempuan sebaiknya lebih berhati-hati di dalam menutup aurat, terlebih ketika keluar dari rumah. Mencari mukena, mencari kerudung yang betul-betul menutupi aurat sampai dengan lehernya. Wa amma auratuha amamal ajanibi fajami'u badaniha siwa wajhiha wa kaffaiha. Sudah saya jelaskan bahwa auratnya perempuan di depan laki-laki lain ya, itu adalah semua badannya kecuali daripada wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nadharuhu ila zaujatihi. Ya, barangkali yang menyimak kitab ini sedikit saya ringkas Bapak Ibu, tidak semuanya saya baca karena saya melihat beberapa peserta memang mereka yang mungkin tidak membawa kitab, hanya mendengarkan mawon. Yang kedua, wa nadharuhu ila zaujatihi, melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya. Maka fayajuzu lahu ayyal misa wa yanzura ila ayyi mawdi'in minha. Maka boleh baginya seorang suami melihat seluruh anggota tubuhnya. Bukan hanya boleh melihat, tetapi juga boleh menyentuhnya. Ya, tapi juga boleh menyentuhnya. Yang ketiga, wa nadharuhu ila zawati maharimihi. Kemudian yang ketiga adalah melihatnya laki-laki terhadap perempuan-perempuan yang mahram. Kita sering menyaksikan orang-orang yang kemudian salah menggunakan istilah mahram dan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Orang yang sedang pergi haji atau umrah, kemudian niat di miqat, itu kita sebut dengan muhrim. Kalau mahram, itu orang yang haram dinikahi. Seperti ibu, kemudian saudara kandung, ya, kemudian keponakan, itu mereka adalah mahram, orang-orang yang haram kita nikahi. Maka sebatas apa seorang laki-laki boleh melihat mahramnya? Jawabannya adalah fayajuzu ila ma'ada ma baina surrati warrukbati. Maka boleh melihat anggota tubuh ya yang selain antara pusar dan lutut. Ya, saya ulangi, selain antara pusar dan lutut. Sehingga anggota tubuh di atasnya pusar, di bawahnya lutut, itu boleh dilihat oleh sesama mahram. Maka ketika ada adik perempuan ya atau keponakan yang tidak memakai mukena atau bahkan mungkin hanya memakai kaos pendek saja di depan saudaranya, maka hal itu tidak dilarang. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ilal mar'ati idza arada ziwaja biha. Ini yang terpenting. Yang keempat adalah melihatnya laki-laki terhadap perempuan yang hendak dinikahi. Ya, melihat perempuan yang hendak dinikahi. Ini bagaimana? Fayajuzu lahu ayanzura ila wajiha wa kaffaiha zahirihima wa batinihima bi ghairi syahwatin. Id yustadallu bil wajhi 'alal jamal wa bil kaffaini 'ala khusubatil badani. Boleh bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan itu melihat wajahnya si perempuan itu dan juga melihat
telapak tangan, baik yang bagian dalam ataupun bagian luar. Maka seseorang yang terbiasa menggunakan cadar, kemudian hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki itu ingin melihat wajahnya secara langsung, maka boleh baginya untuk membuka cadar tersebut dan mempersilahkan laki-laki itu untuk melihat wajahnya. Kenapa dua anggota tubuh ini? Sebab wajah ini, kecantikan seseorang bisa dilihat dari wajahnya. Kemudian tangan, ya, tangan ini bukan hanya sekedar tangan, tapi terkadang tangan ini bisa menunjukkan karakter seseorang, apakah perempuan itu orang yang betul-betul getol dalam bekerja dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari telapak tangan, baik dari luar ataupun dari dalam. Maka boleh itu dilakukan. Kemudian yang kelima, wa nadharuhu ilal mar'ati inda mudawatiha. Melihatnya laki-laki kepada perempuan ketika proses pengobatan. Jadi seorang laki-laki dokter ingin mengobati perempuan yang bukan istrinya, bukan saudarinya, bukan mahramnya, maka apa yang boleh dilihat oleh seorang dokter tersebut atau siapapun yang ingin mengobati perempuan itu? Fayajuzu ilal mawadhi'illati yuhtaju ilaiha. Maka hanya diperbolehkan melihat anggota-anggota yang dibutuhkan untuk pengobatan. Gitu. Misalnya yang sakit itu adalah bagian kaki misalnya, tidak perlu dia kemudian suruh membuka roknya secara keseluruhan atau disuruh membuka dasternya secara keseluruhan. Padahal yang sakit adalah anggota tertentu. Maka ini pentingnya seorang dokter atau praktisi-praktisi kesehatan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi betul-betul harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang ia kerjakan tidak melanggar apa yang menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dokter terkadang dia tidak harus membuka baju. Misalnya mau diperiksa itu ya, menggunakan alat itu di dadanya atau di perutnya atau mungkin di anggota lain tanpa harus membuka baju, maka tidak boleh bagi dokter tersebut kemudian membuka baju perempuan. Wa in kana yaktafi bi mujarradil jasi biduni nadharin iqtasara ala dzalika. Ya, kalau misalkan cukup dengan hanya memegang, ya, karena namanya dokter, ada perempuan sakit dalam keadaan darurat, tetapi bisa dilakukan pengobatan hanya dengan menyentuh saja. Baik itu menyentuh pakai penghalang ataupun menyentuh kulit secara langsung, maka boleh dilakukan tanpa harus melihat. Jadi sesuai kondisi. Kalau bisa dilakukan pengobatan hanya dengan menyentuh saja tanpa melihat, maka lakukan hal tersebut. Hadza idza lam yakun tabibatun unsa. Hal ini ketika tidak ada seorang dokter perempuan. Wa illa fala tazhabil mar'atu ila tabibi dzakari illa li darurah. Maka kalau masih ada dokter perempuan ya khususnya dokter kandungan ataupun dokter spesialis apa misalnya yang berhubungan dengan perempuan itu sebaiknya mencari dokter yang perempuan sehingga tidak terjadi kashful aurat atau membuka aurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada aqdun nikah, tentang akad nikah. Wa aqdun nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tasabbutin ala ghairihi min al-uqud nazaran lima yatarattabu ala al-ikhlal bi syartin min syurutihi. Akad nikah ini membutuhkan kehati-hatian yang lebih daripada akad-akad yang lain. Akad yang lain bukan berarti kita bebas seenaknya sendiri, tidak. Tetapi akad nikah ini
konsekuensinya panjang jika dilakukan dengan cara yang salah. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, maka hubungan badan yang dilakukan pun dianggap sebagai zina. Kalau hubungan badan dianggap sebagai zina, maka anaknya dinamakan dengan anak zina. Nasabnya tidak boleh disambungkan kepada ayah. Kalau nasabnya tidak boleh disambungkan kepada ayah, maka anak itu nanti kalau perempuan menginjak usia dewasa, hendak menikah, maka perempuan anak zina tersebut tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya tadi. Sebab apa? Ayahnya tadi tidak bisa dianggap sebagai seorang wali yang bisa menikahkan perempuan itu. Dan seterusnya. Ini konsekuensi yang sangat panjang sekali jika akad nikah itu cacat. Ya, kalau orang jual beli ada akadnya yang cacat, ya tentu ada konsekuensinya, tapi tidak sepanjang seberat apa yang ditimbulkan oleh akad nikah. Maka penting sekali kita mengetahui yang pertama adalah syarat-syaratnya, kemudian yang selanjutnya adalah rukun-rukunnya. Yang selanjutnya, syarat nikah, syurutun nikah. Syarat itu berarti hal-hal yang perlu disiapkan di dalam persiapan nikah. La yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adlin. Tidak sah nikah tanpa seorang wali. Ya, wali di sini adalah wali yang adil, tahu dalam masalah agama, dan tahu kemaslahatan perempuan, dan bukan pelaku dosa yang terus-menerus. Itu yang dimaksud. Wali ini berjenjang, ya. Ayah, kalau tidak ada ayah, boleh kakek, dan seterusnya level naik. Atau kalau tidak ada, boleh saudara laki-lakinya, pamannya, begitu seterusnya. Dan wali ini boleh kemudian mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. Contoh misalnya ada seorang ayah yang merasa dirinya adalah barangkali ibadahnya kurang, atau mungkin masih banyak melakukan dosa. Kemudian melihat ada sosok ustadz atau kiai orang soleh yang lebih pantas untuk menikahkan putrinya, maka boleh bagi seorang wali itu memasrahkan akad nikah kepada orang lain, orang yang soleh. Itu yang pertama. Wasyahida ini, kemudian yang kedua adalah dua orang saksi. Ya, dua orang saksi, tidak cukup kalau hanya satu. Wazaujaini khaliyaini min mawani'in nikah. Dan dua pasang suami istri yang bebas dari penghalang-penghalang nikah. Ya, penghalang nikah itu apa? Misalnya iddah, atau keduanya sedang dalam kondisi ihram, itu kan tidak boleh melakukan akad nikah. Jadi dipastikan baik suami ataupun istri betul-betul tidak ada penghalang menikah bagi keduanya. Wa ijabin, ijab itu adalah apa itu namanya, ucapan saya nikahkan engkau, itu adalah ijab. Seperti kaqaulil wali zawajtuka au ankahtuka ibnati. Seperti saya nikahkan kamu atau saya kawinkan kamu dengan putri saya. Itu disebut ijab. Kalau diwakilkan kepada orang lain, maka ijabnya diucapkan oleh orang yang menerima mandat tersebut. Wa qabul, qabul itu adalah ungkapan penerimaan. Seperti ucapannya suami, qabil tu nikahaha. Suami ini juga boleh boleh diwakilkan. Ya, jadi misalnya Zaid adalah calon suami, tapi karena suatu hal dia tidak bisa hadir di majelis pernikahan, diwakilkan oleh saudaranya misalnya namanya Amr. Boleh
Ya, Amr itu nanti yang kemudian menerima pernikahan itu dengan mengatakan, saya terima nikahnya untuk Zaid. Ya, bukan untuk dirinya sendiri, nanti jadi istrinya. Untuk Zaid. Nah, itu boleh. Jadi, seorang suami yang kemudian tidak bisa hadir di dalam majelis pernikahan, bisa kemudian mewakilkan akad nikah itu terhadap orang lain. Au tazwijaha au hadan nikaha au tazwij. Jadi saya menerima nikahnya, saya menerima perkawinan ini, itu adalah yang dimaksud dengan qabul. Jadi syarat nikah tadi harus ada wali, kemudian 2 saksi, harus ada pasangan suami istri, kemudian ijab. Ijab itu adalah ucapannya wali atau orang yang mewakilinya, dan qabul. Wa yajuzu lil muslimi ayyatazawwaja minal muslimati wal yahudiyati wan nasraniyati. Seorang muslim laki-laki ya boleh menikahi seorang muslim perempuan atau menikahi orang Yahudi perempuan yang asli. Kemudian menikahi orang Nasrani perempuan yang asli. Ya, maksudnya bagaimana? Yahudinya itu bukan Yahudi kemudian yang muncul baru di era ini, tetapi betul-betul Yahudi yang sudah ada semenjak zaman Nabi Musa. Nasrani juga sama seperti itu, yang sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Nasrani asli. Kalau orang yang kemudian muslimah lalu murtad menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani, maka tidak boleh. Jadi Yahudi ataupun Nasrani yang diperbolehkan untuk dinikahi ini adalah apa? Yahudi yang asli dan juga Nasrani yang asli. Bukan orang yang kemudian menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dimaksud. Jadi secara garis besarnya boleh, akan tetapi tentu perempuan muslimah lebih baik daripada perempuan Yahudiyah ataupun perempuan Nasraniyah. Itu bagi muslim laki-laki. Tapi kalau seorang muslimah perempuan, itu tidak boleh menikah kecuali dengan muslim laki-laki. Jadi jangan dibalik. Kalau muslim laki-laki boleh menikah dengan Nasrani atau Yahudi, berarti perempuan boleh menikah dengan laki-laki Nasrani Yahudi tidak. Kalau perempuan muslimah hanya diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki muslim saja. Selanjutnya, wa yasihul aqdu bi ayyi lughatin minal lughat, dan sah akad nikah dilakukan dengan bahasa apapun. Tetapi disyaratkan ayya'rifa syahidani lughatallati yujri bihal waliyul aqda. Tapi disyaratkan 2 saksi yang hadir itu mengetahui bahasa yang digunakan oleh wali ketika akad. Makanya kalau saksinya itu tidak paham bahasa Arab, maka jangan menggunakan akad nikah dengan bahasa Arab. Sebab disyaratkan saksi, 2 saksi itu harus mengetahui mengetahui bahasa yang digunakan oleh siapa tadi wali ketika menikahkan. Kalau 2 saksi itu tidak tahu, dia misalnya tidak paham bahasa Arab atau tidak paham bahasa Inggris, lalu dinikahkan dengan bahasa Inggris misalnya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang saksi yang kemudian mengatakan pernikahannya sah atau tidak sah, wong dia sendiri saja tidak paham bahasanya. Kemudian wa yushtaratu fil wali wasyahidaini, disyaratkan seorang wali dan 2 saksi apa? Ayyakunu muslimin. Keduanya atau mereka adalah orang-orang muslim. Maka orang kafir tidak boleh menjadi wali saat nikah dan juga tidak boleh menjadi saksi.
Wa hadza fi ghairi wali zimmiyati awil yahudiyati awin nasraniyati wa ammal yahudiyatu awin nasraniyatu fa idza zawwaja abuha alladhi huwa ala dini li muslimin sahal aqdu, kecuali kalau memang istrinya adalah asli orang Yahudi, istrinya adalah asli orang Nasrani, maka boleh yang menjadi wali itu adalah ayahnya yang Nasrani atau ayahnya yang Yahudi. Ya, mau siapa lagi? Jadi seorang wali harus Muslim itu adalah ketika perempuan atau calon istri itu adalah juga orang Muslim. Yang selanjutnya, syarat seorang wali atau dua saksi wa ayyakunu mukallafin, harus orang mukallaf. Mukallaf itu kriterianya balik dan berakal. Ai balighina aqilina. Maka tidak boleh anak kecil yang belum balik dijadikan sebagai wali atau dijadikan sebagai saksi. Atau orang gila, meskipun dia sudah balik, lantas kemudian dijadikan sebagai wali atau dijadikan sebagai saksi, tidak boleh. Wa ayyakunu udulan ay bihasabil zahiri. Kemudian yang selanjutnya harus adil. Adil itu dalam arti apa? Adil itu dalam arti dosa besarnya tidak mengalahkan atau tidak lebih banyak daripada amalnya atau amal baiknya. Itu dilihat dari secara zahir saja gitu. Jadi orang kalau memang secara zahirnya dia baik, kemudian tidak tampak banyak sekali melakukan dosa-dosa, maka itu dianggap sebagai orang yang adil. Jadi adil itu bukan harus dia adalah orang yang selalu taat beribadah, tidak pernah melakukan dosa dan lain sebagainya, bukan seperti itu definisinya. Tetapi adil yang dimaksud ini adalah adil secara zahirnya saja. Fayan aqidu bil masturil adalah min kullin minal wali wasyahidaini wa huwal ma'ruf biha zahiran la batina. Maka kalau orang secara zahirnya dia itu adalah orang yang adil, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya misalnya dia sering melakukan maksiat di dalam sepi, di dalam saat yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi orang-orang tidak menyaksikan hal itu, maka tetap itu dianggap sebagai orang yang adil. Wal adlu, adil itu bagaimana? Huwal muslim. Satu, adil itu kriterianya muslim. Yang kedua, al-mujtanibu lil kabairi, menjauhi dosa-dosa besar. Ya, maka tidak diterima syahadahnya atau persaksiannya orang yang melakukan dosa besar seperti berzina atau kemudian membunuh tanpa hak, kecuali kalau orang tersebut sudah bertobat. Ghairul musirri ala saghair, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Al-muhafidhu ala muru'ati amsalihi, kemudian dia menjaga muru'ah, menjaga wibawa, dia bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak pantas. Kalau ada seseorang yang kemudian tidak bisa menjaga muruahnya, tidak bisa menjaga wibawanya, maka tidak layak menjadi seorang wali atau menjadi seorang saksi. Meskipun itu tidak haram, maka di dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang ulama itu tidak pantas bagi dirinya bermain menerbangkan burung-burung merpati. Ya, ada kalau di sini itu istilahnya lomba balap merpati. Itu kalau dilakukan oleh orang-orang awam, ya layak-layak saja. Tetapi kalau hal itu dilakukan oleh seorang guru, seorang alim, seorang ustadz, hal itu tidak pantas. Meskipun bukan sesuatu yang mengandung maksiat, tetapi tidak pantas. Maka hal-hal itu harus dijauhi. Itu yang disebut al-muhafidhu ala muru'ati amsalihi. Kemudian as-salimus sarirati,
ya, selamat akidahnya, bukan orang yang Mu'tazilah, bukan orang Khawarij, bukan orang Musyabbihah, maka orang-orang yang ahli bid'ah di dalam hal akidah, seperti orang-orang yang meyakini bahwasannya perbuatan manusia ini adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Atau orang-orang yang mengatakan bahwa dosa besar itu dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Atau orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala serupa dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di atas langit, misalnya. Mereka adalah ahli-ahli bid'ah. Maka kesaksiannya mereka tidak bisa diterima di dalam akad nikah. Al-ma'munul ghadabi. Nah, jadi tidak mudah marah. Ya, marahnya bisa dikendalikan. Ya, marahnya, emosinya bisa dikendalikan. Ma'nahu ghadabuhu la yusiluhu ila ma harramallah. Karena sebagian orang itu marah itu boleh. Ya, marah itu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah marah yang kemudian menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dia kalau marah itu membanting-banting barang, ada handphone dibanting. Itu namanya kan itlaful mal, merusak harta kan tidak boleh, menghambur-hamburkan harta. Kalau dia marah, membanting-banting meja, membanting piring, gelas dan lain sebagainya, ya. Atau apapun yang ada di depan dia itu dibanting. Itu berarti marah yang dapat menghantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram. Nah, orang dalam model seperti ini tidak layak dijadikan sebagai wali ataupun saksi. Kenapa hal ini diperketat? Sebab wali ini punya kuasa penuh dalam menikahkan seorang perempuan. Maka kalau seorang wali itu akidahnya salah. Seorang wali adalah orang yang mudah marah, mudah emosi, tidak bisa mengendalikan diri, tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak putrinya, tidak tahu apa kemaslahatan-kemaslahatan bagi anak putrinya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menikahkan perempuan, anaknya atau adiknya dengan laki-laki manapun sesuai dengan selera dia sendiri. Maka penting sekali karena wali ini dia yang punya kuasa, dia yang punya kendali dalam hal menikahkan. Maka sangat diperketat. Seorang wali itu kriterianya betul-betul harus orang yang adil, bukan pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang terus-menerus, bukan orang yang rusak akidahnya, bukan orang yang mudah marah, mudah emosi, emosi yang membawa terhadap kerusakan. Maka itu adalah kriteria-kriteria seseorang yang tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah. Saya tambahkan sedikit. Wa yushtaratu fi syahidaini, disyaratkan dua saksi. Dua saksi ini disyaratkan sama'in wa basarin wa dhabtin wa nutqin wa faqdin lil harfiz dani'ati. Ya, jadi harus mendengar. Ya, harus mendengar, jangan menjadikan orang yang tuli sebagai saksi nikah. Harus melihat, wadhubutin, bisa apa itu menangkap apa yang dikatakan oleh wali ataupun calon suami. Wa nutqin, yang kemudian apa itu namanya bisa berucap. Maka dari itu tidak boleh fala tasihu, tidak sah persaksiannya orang yang buta, orang yang tuli, juga orang yang bisu. Dan juga orang yang tidak bisa menangkap ucapan. Ya, orang yang tidak bisa menangkap ucapan. Orang ngomong apa, dia pahamnya apa. Begitu juga orang yang selalu berucap ucapan-ucapan yang kotor. Itu juga tidak boleh menjadikan sebagai saksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali ini ada level-levelnya.
mana yang paling utama menjadi seorang wali? Tentu yang paling utama menjadi seorang wali adalah bapak. Ya, tetapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian bapak tidak bisa kemudian digantikan oleh kakeknya ataupun saudaranya dan begitu seterusnya. Maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan siapa orang yang paling berhak menjadi wali. Ya, siapa orang yang paling berhak menjadi wali dan sekaligus menjadi jawaban bagi pertanyaan, Ustadz, kalau tidak ada wali, siapa lantas yang menikahkan perempuan tersebut? Nah, insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa difahami hal-hal yang baik, yang bisa difahami tentu itu semua adalah fadl daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang mungkin sulit difahami, itu murni kekurangan daripada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menuntaskan tema pernikahan ini hingga selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih khususnya kepada moderator yang mendampingi pada malam hari ini. Matur suwun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Apakah kita buka tanya jawab? Dicukupkan mau. Oh baik, silakan moderator untuk menutup. Ya Umi, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan agar kita bisa berkumpul lagi untuk mengikuti kajian selanjutnya dan istiqomah. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.